Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kita akan lanjutkan materi kita tentang uh, sustainabilitas ya. Hmm. Hmm. Bentar. Ini, hmm. Hmm. Nah, oke. Hari ini kita akan melihat bagaimana bagaimana eh, orang-orang zaman dahulu begitu ya. Orang-orang asli suatu daerah zaman dahulu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, beradaptasi dengan iklim setempat ya. Dalam eh, konteks arsitektur vernakular. Mm-mm. Oke. Eh, ini menghalangi gitu ya. Oke. Hmm. Oke. Jadi arsitektur vernakular berasal dari kata Latin ya, yang eh, memiliki kata vernaculus, gitu ya. Artinya asli, native. Mm. Jadi daerah setempat begitu ya. Ini. Nah, jadi menurut Oliver tahun 2006 gitu ya, setiap bangunan yang dibuat oleh eh, masyarakat setempat gitu ya, eh, di mana bangunan itu tidak didesain, eh, tidak mengenal gitu ya, tidak mengenal kata arsitek ataupun desainer gitu ya. Eh, itu dibangun oleh masyarakat setempat, maka itu dinamakan sebagai eh, vernakular ya, bangunan aslinya. Hmm. Nah, kemudian bangunan ini terjadi karena eh, masyarakat merespon iklim setempat, begitu ya, masyarakat merespon keadaan, budaya dan sebagainya. Lalu dibuatlah bangunan yang sesuai dengan keadaan saat itu, gitu ya, baik secara iklim, budaya, kebiasaan, gitu ya. Dan dilakukan terus menerus, dijaga keasliannya. Ya. Dan proses pembangunan itu berbeda dengan proses pembangunan secara formal. Nah, jadi ini eh, arsitektur vernakular di berbagai negara, gitu ya. Eh, Misalnya ini di yang sebelah kiri ini, begitu ya. Ini di Yunani, ya. Nah, kemudian ini di Mali, begitu ya. Nah, ya. Kemudian yang ini yang kiri bawah ini di Filipina, ya, di dekat pantainya. Kemudian di Lesotho, Afrika Selatan, ya. Di Norwegia, eh, ya. Kemudian di India, ya. Nah, kita lihat begitu ya. Semuanya itu adalah bangunan eh, vernakular
Ini ada dalam bukunya Build to Meet Needs gitu ya, oleh Oliver tahun 2006. Jadi dibangun untuk sesuai dengan keperluan. Nah, kita lihat bahwa semuanya vernakular, tetapi di setiap negara itu dia memiliki perbedaan, beda-beda begitu bangunan vernakularnya ya. Ya ini karena menurut definisi tadi vernakular itu adalah bangunan yang dibangun oleh masyarakat setempat gitu ya, tanpa menggunakan arsitek ataupun desainer untuk merespon dari lingkungan setempat, budaya dan kebiasaannya. Eh, jadi budaya, iklim gitu ya, kebiasaan di Yunani dia berbeda dengan yang di Mali begitu ya, berbeda dengan yang di Norwegia, berbeda dengan yang di Lesotho, berbeda dengan yang di India dan di Filipina dalam gambar ini gitu ya. Nah, sehingga bentuknya pun jadi berbeda-beda. Hmm, sesuai dengan keadaan negara masing-masing. Nah, itulah yang dinamakan dengan bangunan vernakular ya. Atau arsitektur vernakular ya. Hmm, ya. Jadi dapat dipahami tentang makna dari arsitektur vernakular. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, langsung saja. Jangan nunggu saya selesai begitu. Jangan nunggu PowerPoint-nya selesai. Langsung saja supaya masih hangat. Nah, ini adalah eh, reference gitu ya. Em, yang bisa kalian baca, yang bisa kalian miliki kaitannya dengan bangunan vernakular atau arsitektur vernakular ya. Yang pertama adalah dari John May, Buildings Without Architect gitu ya. Nah, kemudian ini dari Oliver, Build to Meet Needs gitu ya, vernacular architecture. Ya. Bagus isinya, bagus ya. Oke, nah eh ini dalam dalam buku itu gitu ya diperlihatkan bagaimana masyarakat membangun bangunan setempat begitu eh, sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Salah satunya ini bisa dipindah-pindah begitu ya bangunannya. Kemudian ini untuk membuat dinding ya dari tanah liat begitu, pembuatannya oleh mereka sendiri secara tradisional. Hmm, hmm, Oke, di Filipina. Ya. Eh, Mengapa kita mempelajari arsitektur vernakular ke dalam keberlanjutan gitu ya? Nah, dari sisi penggunaan energi ya, eh, arsitektur vernakular dia merespon eh, iklim setempat yang ekstrim gitu ya, dalam waktu yang lama tanpa eh, menggunakan eh, peralatan-peralatan mekanik gitu ya, tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan energi-energi yang berbasis pada fosil. Nah, jadi mereka mengandalkan pada eh, pada eh, apa budaya setempat, pada strategi yang tidak memerlukan alat-alat mekanik. Ya, sehingga apa yang mereka lakukan itu eh, secara alami begitu ya. Mereka beradaptasi dengan lingkungan setempat sehingga penggunaan energinya sangat minimal. Ya karena dulu apa eh, teknologi belum begitu berkembang, tapi mereka harus beradaptasi dengan panas, dengan dingin, begitu ya, sehingga mereka menciptakanlah bangunan vernakular itu yang ternyata penggunaan energinya sangat minimal, begitu ya. Dan sekarang dalam dalam situasi yang teknologinya sangat tinggi, begitu ya, sedikit-sedikit eh, penggunaan teknologi itu memerlukan energi. Nah, eh, kita ingin energinya seminimal mungkin, tapi senyaman mungkin bagi penghuninya. Ya, oleh karenanya kita belajar tentang arsitektur vernakular. Ya. Kemudian penggunaan material, gitu ya. Jadi penggunaan material juga dia sangat berbeda antara dulu dan saat ini, begitu ya. Kalau dulu kan mereka menggunakan material-material lokal setempat begitu ya, yang tidak jauh dari tempatnya ya. Sehingga
transportasi ataupun produksinya itu energinya juga tidak banyak. Kalau kita kan sekarang impor begitu ya, kemudian eh, eh, karena transportasi sudah bagus ya, sudah lengkap gitu ya, sehingga eh, kita bisa mendatangkan dari berbagai daerah yang sangat jauh gitu ya, yang secara tidak sadar bahwa untuk mendatangkan itu maka akan membuat pembakaran transportasinya menjadi sangat intensif ya, dan akan menghasilkan karbon dioksida yang besar. Hmm. Nah, kemudian yang ketiga adalah adaptasi budaya begitu ya, adaptasi kebiasaan. Eh, nah, ini akan membuat eh, bangunan vernakular itu dia akan bertahan sangat lama begitu ya, karena sesuai dengan adaptasinya, sesuai dengan sesuai dengan budaya dari penghuninya, ya, sehingga penghuninya merasa lebih nyaman. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya cultural shock begitu ya, atau kekagetan budaya ya, yang bisa membuat penghuni suatu bangunan itu merasa tidak nyaman. Nah, sehingga apa yang dibangun itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penghuninya. Nah, itu dari sisi budayanya. Jadi inilah tiga hal yang mengapa kita mempelajari vernakular dalam eh, sistem keberlanjutan. Hmm. Nah, kita akan lihat eh, arsitektur vernakular di Malaysia, jadi di negara tetangga dulu begitu. Ya. Ini Malaysia terdiri dari beberapa wilayah begitu ya. Eh, yang kita lihat di sini ada berapa? Ada tujuh wilayah berdasarkan datarannya. Oke. Kemudian di bulan Mei dan September ini arah anginnya eh, eh, dari Tenggara begitu ya. Kemudian November Maret dari arah Filipina begitu ya, menuju ke arah Sumatera. Wah. Nah, ini wilayah yang memiliki eh, ketinggian eh, lokasi ketinggiannya dan eh, suhu di wilayah-wilayah tersebut. Jadi memang Malaysia itu dia agak panas begitu ya. Suhunya maksimalnya 35 kira-kira begitu. Kemudian yang minimalnya dia ada di 20 gitu ya. Di beberapa dataran tinggi gitu ya. Kayak misalnya Genting Highlands gitu ya. Jadi ada yang ekstrim untuk yang panas dan ada juga yang ekstrim untuk yang dingin. Ini komposisi warga Malaysia begitu. 47% adalah Melayu begitu ya, dan 11% adalah yang lainnya. Nah, jadi 11% itu terdiri dari Chinese, 25% Cina begitu ya. India eh, eh, yang lainnya 3% dan pendatang 7% gitu ya. Yang pulang pergi begitu. Jadi kalau kita ke Malaysia kita jangan heran begitu ya. Jadi ada orang India begitu ya. Jadi kalau kalian nonton film Upin Ipin ya, di situ ada Cinanya begitu ya, ada Melayunya, ada Indianya, ya, cocok lah begitu ya. Nah, hmm. Nah, eh, jadi tujuan dari mempelajari arsitektur vernakular di Malaysia pada saat itu, pada saat eh, studi ini begitu ya. Jadi seperti kita ketahui kemarin begitu, kita melihat bahwa Malaysia itu eh, bangunannya saat ini itu adalah teras house, bangunan yang berdempet, begitu ya. Dan yang bangunan yang berdempet itu menciptakan iklim panas begitu di dalamnya, ya. Karena tidak ada ventilasi silang yang memadai begitu ya. Karena kiri kanan kan bangunan, kemudian depan belakang dia tidak tidak mungkin loss begitu bangunannya gitu ya, karena dia bersekat-sekat sehingga sirkulasinya dia tidak bagus.
sirkulasi angin yang tidak bagus itu akan menimbulkan eh, tidak terbuangnya suhu panas di dalam bangunan dan juga tidak terbuangnya kelembaban di dalam bangunan yang akhirnya menyebabkan suhu dan kelembaban di dalam bangunannya tidak nyaman bagi penghuninya. Nah, yang akan kita pelajari adalah dua eh, bangunan vernakular di Malaysia. Yang satu Malay House, rumah Melayunya begitu ya. Yang ada biasanya ada di suburban ya. Yang kedua ada Chinese shop house. Ya, Chinese shop house, jadi rumah toko China. Nah, karena China, kan tadi ada 25% itu orang Cina begitu ya, dan mereka sudah tinggal lama di Malaysia ya, dan membawa eh, budaya kebiasaan begitu dari Cina yang diadaptasikan di Malaysia sehingga dibangunlah sama mereka tuh rumah toko China begitu ya, rumah toko Cina, rumah toko orang-orang Cina, Chinese shop house. Ya. Nah, rumah toko ini adalah respon orang-orang Cina terhadap iklim di Malaysia. Hmm. Dan ternyata sangat baik merespon iklim. Ya. Nanti kan kita lihat isinya. Ya. Nah, dan eh, pada saat itu ya kami begitu bisa melakukan studi ini karena National University of Singapore dia punya bangunan Chinese shop house sebagai bangunan eksperimen mereka di Malaysia. Nah, di di Malaysianya tuh di mana? Sebentar ya. Oke, nanti kita lihat. Ah, nanti kita lihat ini tuh di sebelah kiri Malaysia tuh yang dekat pantai itu apa namanya ya? Apa ya? Bentar, bentar, bentar. Kita cek. Ini nih. Oh, Malaka, di Malaka, di Malaka. Nah, di Malaka, di Malaka, National University of Singapore, mereka memiliki satu bangunan Chinese shop house begitu ya, yang tidak dihuni gitu, tapi dijadikan bangunan eksperimen mereka. Untuk itu, untuk menyelidiki tentang kenyamanan ruang thermal comfort dari bangunan. Ya. Hmm. Oke, kita lihat studi kasus tradisional Malay House-nya. Nah, ini adalah ada sebuah judul buku gitu, JY tahun 87. Hmm. Nah, jadi bangunan ini bentuknya seperti begini, dia panggung, ya. Kemudian terbuat dari kayu dan atapnya dari rumbia, begitu, ya, dari pohon kelapa, begitu. Nah, hal ini disebabkan bangunan ini ada di eh, suburban, ya, ada di pinggiran kota, di mana pada saat itu pinggiran kota itu penuh dengan perkebunan. Ya. Hmm. Jadi ini adalah apa interpretasi dari Lim Jaya terhadap rumah tinggal Melayu, rumah asli Malaysia, ya, The Malay House. Ya. Kalian bisa inilah apa bisa bisa artikan. Hmm, ya. Nah, ini kan hampir sama dengan Indonesia begitu ya, karena memang kita serumpun ya, hampir sama situasi dan sebagainya. Nah, dalam skematiknya bagaimana Malay House ini merespon iklim setempat gitu ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya hampir hampir sama 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 persis lah ya. Di mana mereka bisa membuka jendela begitu ya dan anginnya masuk dan terjadi ventilasi silang lalu eh, panas dan lembabnya akan hilang ya. Begitu juga panggung karena mereka menggunakan eh, material setempat ya, yaitu kebanyakan dari kayu, sehingga mereka harus angkat bangunannya, lantainya harus angkat ya, supaya tidak terjadi kelembaban. Untuk menghilangkan kelembaban, maka angin bisa masuk ke dalam bawah panggung mereka. Gitu ya. Lalu di sini ada eh, atapnya dia diangkat lebih tinggi begitu ya, supaya menjadi buffer. Ya. Eh,
sehingga panas tidak bisa masuk ke dalam begitu ya, tapi ketika mereka terperangkap panas di atas di bawah atap ya, itu akan dibuang oleh angin yang masuk ke dalam etik gitu ya. Hmm, etik atap tersebut ya. Jadi kira-kira konsepnya demikian. Nah, kebanyakan bangunan-bangunan Malaya House ini dia berada di iklim mikro yang ada di pertengahan perkebunan begitu ya. Nah, karena di perkebunan ya tentu saja iklim mikronya menjadi lebih dingin gitu ya. Karena banyak pepohonan ya. Kemudian juga anginnya besar ya, sehingga di luar itu dia lebih dingin daripada di dalam bangunan. Hmm. Nah, jadi pada saat itu ini tahun berapa ya? Tahun 2010 2011 ini ya. Nah, ini dia tahun 2011 gitu ya. Jadi masih ditemukan rumah tinggal Melayu ya, rumah asli Melayu dengan apa? Dengan perubahan ada perubahan-perubahan di eh, bangunannya begitu ya, di elemen bangunannya, yaitu atapnya sudah diganti sama seng begitu ya. Karena kalau dari apa dari material setempat kan cepat lapuk gitu ya. Karena pada tahun 2010-an kan teknologi sudah mulai berkembang ya, sehingga si pemiliknya menginginkan material untuk bangunannya itu menjadi lebih kuat ya. Maka belilah mereka seng gitu ya. Jadi digantilah atap umbianya atau atap kelapanya begitu, daun kelapanya dengan seng. Nah, jadi kira-kira begini ya eh, The Malaya House yang ditemukan pada saat itu. Nah, jadi dua-duanya sama, ini atapnya diganti sama seng ya, yang lainnya masih kayu ya sama. Cuma dicat dan ya kalau dulu kan belum ada cat ya, jadi masih alami. Hmm. Ini adalah ininya deskripsi dari bangunannya begitu ya. Nah, ininya masih kayu timber structure gitu ya. Kemudian beberapa bagian bangunan sudah menggunakan batu bata begitu ya. Karena ada penambahan fungsi bangunan, tapi yang lainnya masih kayu gitu ya. Nah, material atapnya seng gitu ya. Zinc, seng. Hmm. Ini luas rumahnya dengan anggota keluarganya 7 orang dan 5 orang. Ini denahnya ya. Mereka berada di site yang besar begitu ya, di tengah perkebunan. Nah, kemudian ini di dalam rumahnya, indoornya ya. Nah, kita lihat material bangunan serta perabotannya ya. Nah, di Malaysia itu kebanyakan kipas anginnya tuh menggunakan ceiling fan gitu ya. Kipas angin yang di atas tuh. Karena suhunya kan panas di Malaysia itu ya. Suhunya tuh lebih panas daripada di Indonesia begitu rata-ratanya. Ininya jadi kipas angin di langit-langit atau ceiling fan itu dia lebih efektif membuang panas gitu ya. Mm-mm. Sekarang saya tanya deh, saya tanya dulu. Tar. Nah, coba Astrid, kenapa ceiling fan lebih efektif membuang dibandingkan stand fan? Hmm, karena jenis materialnya, Pak. Hmm. Pak Hita, kenapa Hmm, ceiling fan lebih efektif menghilangkan panas dibandingkan kipas Karena angin berdiri? panasnya kan ada di atas ya, Pak. Jadi panasnya karena Hmm. ada angin itu jadi berkurang gitu, Pak. Dan cakupannya lebih luas kalau Iya, iya, ada di iya atas. benar. Ya benar. Jadi panas itu kan naik ke atas. Sifat panas itu dia naik ke atas, ya. Eh, Sehingga si ceiling fan itu kan letaknya dari atas. Jadi pas panasnya naik ke atas, lalu dibuang oleh angin yang diciptakan oleh kipas angin itu, begitu. Ya. Oleh karenanya, bangunan yang memiliki ketinggian plafon yang tinggi itu cenderung dingin begitu. Ya.
Contohnya bangunan tradisional, bangunan Belanda begitu ya, masjid. Nah, itu kan cenderung dingin karena panasnya naik ke atas begitu ya, melebihi skala manusia. Jadinya di skala manusia suhunya lebih dingin dibandingkan dengan di atas. Nah, itu. Oke. Begini kemudian diukurlah suhunya begitu ya dari atas sampai bawah gitu ya. Karena akan ada perbedaan suhu gitu ya. Angin dan kelembaban diukur. Nah, akhirnya ditemukan begitu ya bahwa sepanjang hari itu di dalam bangunan itu dia lebih panas dibandingkan dengan di luar bangunan gitu ya. Ini rekamannya, rekaman suhunya begitu ya. Jadi di luar bangunan itu dia lebih dingin dibandingkan dengan di dalam bangunan. Di dalam bangunan dengan warna merah, di luar bangunan dengan warna hitam gitu ya. Ini untuk suhu udaranya. Kemudian kelembabannya di luar lebih tinggi, kelembabannya lebih lembab begitu ya daripada di dalam bangunan. Karena di luar bangunan kan banyak pepohonan ya, banyak perkebunan, banyak apa semak-semak begitu ya, yang dimana sinar matahari tidak bisa masuk, kemudian angin besar begitu ya, dan udara pepohonan mengeluarkan eh, oksigen, ya, sehingga kelembabannya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam bangunan. Di dalam bangunan eh, ada seng begitu ya, yang agak panas, kemudian yang panas kemudian masuk ke dalam, kemudian eh, tidak semua jendela dibuka begitu ya sehingga kelembabannya jadi lebih tinggi. Hmm. Nah, ini jadi posisi di dalam ASREI standar. ASREI standar itu adalah kenyamanan thermal standar Amerika yang memiliki begitu standar ini. Rumah Malaysia itu dia ada di posisi ini ya. Rumah Malaysia pertama ada di posisi ini, rumah Malaysia kedua ada di posisi ini. Ini kenapa beda-beda ya tadi tadi karena perbedaan suhu dan kelembaban tadi. Ini rumah satu, ini rumah kedua. Ininya operatif temperatur. Jadi operatif temperatur itu adalah suhu yang apa beroperasi pada hari itu begitu ya. Suhu yang terdapat pada hari itu. Ini kesimpulannya begitu ya. Kesimpulannya bahwa eh, struktur kayu yang terdapat dalam bangunan tradisional itu eh, dia tidak memiliki eh, ma- thermal mass. Thermal mass itu eh, em, massa material bangunan yang menyerap panas begitu ya. Tidak memiliki massa, tidak memiliki penyerapan panas eh, yang baik begitu ya karena pori-porinya besar, sehingga mereka akan mengikuti suhu yang ada di luar bangunan gitu ya. Jadi kalau suhu di luar bangunannya panas, akan maka di dalam bangunan pun akan panas gitu ya karena eh, emisi panasnya itu langsung masuk ke dalam bangunan. Kalau di dalam bangunannya di luar bangunannya dingin begitu ya, itu juga langsung akan masuk. Jadi mereka akan mengikuti suhu yang ada di dalam luar bangunan. Hmm. Nah, kemudian perubahan material atap gitu ya dari dedaunan begitu ke seng itu menyebabkan panas yang masuk ke dalam bangunan juga menjadi lebih tinggi. Hmm. Nah, sedangkan di luar bangunan suhunya masih eh, lebih rendah begitu ya, dikarenakan eh, iklim mikro di luar bangunannya dingin karena banyak pepohonan. Hmm. Nah, ini hmm, kelembaban di luar bangunan itu lebih tinggi begitu ya dikarenakan ada transpirasi dari pepohonan gitu ya. Nah, jadi ada pepohonannya mengeluarkan eh, oksigen gitu ya. Nah, sehingga eh, eh, kelembabannya menjadi lebih tinggi. Nah, ini adalah eh, kesimpulan dari eh, arsitektur vernakular di Malaysia pada saat itu.
Hmm. Kasus kedua adalah tradisional Chinese shop house, gitu ya, rumah toko China. Ya. Nah ini di Penang Malaysia, ya, banyak sekali rumah toko Cina. Ininya memanjang, jadi mungkin 3 meter begitu ya lebarnya tuh, tapi kesananya bisa sampai 30 meter, bisa sampai 25, jadi memanjang rumah toko gitu ya. Seperti begini ya, di Malaka tahun 2011. Kalau kalian ke Malaka, kalian akan menemukan banyak rumah toko Cina. Nah, jadi rumah toko Cina itu denahnya seperti begini di Cina sendiri begitu ya. Di dalamnya tuh memanjang, di dalamnya tuh ada void-void begitu ya, ada courtyard ya. Nah, nanti kita akan lihat fungsi courtyard ini untuk bangunan ini, untuk bangunan. Ini perkembangan eh, Chinese shop house dari masa ke masa begitu. Asalnya dia terpisah begitu ya. Kemudian dia jadi satu bangunan, akhirnya satu bangunan gitu. Dan selalu ada void courtyard begitu ya. Jadi kalau seperti begini, jadi ada taman di dalamnya itu ya, untuk menjaga udara dan suhu setempat begitu ya, supaya eh, eh, tidak terjadi kelembaban dan kenaikan suhu yang ekstrim. Nah ini contoh courtyardnya seperti begini. Kemudian ini 3 dimensi dari bangunannya ya. Ya. Jadi bangunannya sekitar 3 meter kali 20, 25, 30 begitu. Kemudian ada bolong-bolong ya, bolong-bolong eh, void untuk courtyardnya. Ya, Maka izin Prof. disebutnya a row of Chinese shop house. Ya, Kenapa? Ya. ini yang lebar dari si bangunan sendiri ada standar khusus dari si apa untuk pada saat pembuatannya atau ada dia kaitkan dengan feng shui-nya, Prof, Ya untuk ini si rumah kan Cina ini yang lebarnya ya. si rumah. Nah, ini kan ini ya, ini lihat di atas bangunan, di atas gambar yang berwarna ini kan ada perkembangan, ya, ada perkembangan bangunan. Tadi kenapa dia disebut vernakular? Karena terus-menerus beradaptasi dengan keadaan sekitar, gitu ya, baik secara budaya ataupun kebiasaan. Ya, asalnya bangunannya berpisah-pisah, begitu ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 bangunan, begitu ya. Kemudian bersatu, begitu ya. Lalu ada bolong-bolong ini, begitu. Nah, kemudian akhirnya eh, karena kan semakin ke sini tanah semakin mahal, begitu ya. Kemudian penduduk semakin banyak begitu ya, akhirnya jadi lebih kecil begitu ya, asalnya lebih besar jadi lebih kecil, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan baik itu secara iklim begitu ya, eh, finansial, keuangan dan sebagainya. Ah- Pada periode ketiga ini kan dia masih lebih besar gitu ya, tapi pada akhirnya dia menjadi lebih kecil begitu ya. Jadi eh, dari generasi ke generasi dilakukan begitu ya perubahan-perubahan itu, dan akhirnya akan seperti ini. Jadi ini bukan standar tapi kebiasaan begitu. Akhirnya menjadi kebiasaan eh, yang disesuaikan dengan yang diadaptasikan maksudnya gitu ya. Yang disesuaikan dengan keadaan saat ini gitu. Baik tadi secara iklim, budaya, eh, ataupun kebiasaan penghuninya. Ya. Jadi mereka kan tidak punya standar karena tadi dibangun tanpa arsitek begitu. Ya, begitu. Ya. Misalnya Mhm. dari kebiasaan berarti kayak contohnya mungkin kayak lebarnya 4 meter. Apakah Mhm. mereka mengadopsi dari, maksudnya eh, apa ya? Dia korelasikan dengan kayak feng shui-nya begitu, Prof. Kayak contohnya angka di 3 dia harus ambil karena mungkin angka 3 Oh. itu hoki kayak begitu, Prof. Mungkin Eh, memang sih nggak saya menggunakan nggak tahu pasti arsitek. tentang apa, mungkin bisa jadi demikian begitu ya. Eh, Latar belakang kenapa jadinya kecil begitu ya. Eh, Mungkin begitu begitu ya. Mungkin ada budaya-budaya itu juga, Feng Shui kan termasuk di dalamnya begitu ya. Eh,
yang pasti asalnya dia besar begitu bangunannya itu. Site-nya itu besar asalnya begitu ya. Tapi akhirnya jadi lebih kecil. Tapi kalau kalau menurut saya ini lebih cenderung karena perkembangan zaman begitu ya. Perkembangan zaman di mana masyarakat menjadi lebih banyak kan begitu ya. Penduduknya populasinya menjadi banyak. Sedangkan tanah kan sebegitu-begitu aja begitu ya. Tidak bertambah tanah itu eh, malah tambah mahal begitu ya. Nah, jadinya dia mampunya membelinya segini begitu. Sehingga disesuaikanlah bangunannya menjadi seperti saat ini. Tuh. Apa mungkin mungkin ada begitu ya pengaruh-pengaruh dari budaya agama begitu ya yang akhirnya disesuaikan dengan bangunan saat ini. Yang pasti ini karena perkembangan dari masa ke masa, ya, dari generasi ke generasi. Untuk sementara begitu dulu ya Pak. Ya, Iya, Prof, siap, Prof. ya kayak karena saya nggak ngerti juga bahasanya begitu. Ya. Aslinya kan dia nggak peduli Prof, dengan siap. bahasa, dia yang penting gambarnya seperti ini. Ya. Tapi dari Ah, sisi, iya, iya. tapi Betul, nggak Prof, ada betul. begitu ya dari penjelasan tentang ini kan ada bahasa Inggrisnya juga begitu ya di buku itu nggak ada juga tentang feng shui dan sebagainya sih apa penjelasan itu. Tapi mungkin mungkin pada dasarnya ada begitu ya, tapi tidak diekspos. Ya, mungkin secara adatnya ya, maksudnya adat Hmm. eh, keterkaitan adatnya itu yang tidak dimasukkan, Prof. Karena setahunya kalau di suku Bugis itu kayak contohnya dia contohnya kayak kolomnya dia kolomnya 7 ke sini Hmm. karena ada artinya maknanya, terus 7 ke Hmm. belakang karena ada maknanya. Ya kalau memang misalnya dari bangunan ini mengadopsi karena apa kebutuhan ruang maupun perkembangan zaman yang termasuk kesempitan lahan yang sangat Hmm. apa itu yang memungkinkan keterbatasan lahannya, Hmm. ya kenapa tidak, Prof, seperti itu. Iya, 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 iya betul. Oke. Mm-mm. Eh, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, lalu kan kita lagi mempelajari tentang kenapa sih eh, apa Chinese shop house ini dia eh, apa begitu terkenal begitu ya sebagai arsitektur vernakular China begitu ya. Ini kan mereka bawa dari Cina ke Malaysia begitu ya. Oh. Jadi ini rumah satu dan rumah dua. Jadi National University of Singapore itu dia punya satu pasang begitu ya, satu pasang rumah. Gitu. Ini kan sepertinya 3 meter lah ya, 3 meter. Tadi ada kok, ini nanti nanti ada ininya, ada denahnya ya. Nah, mereka punya courtyard seperti begini. Nah, kita ingin mengetahui apa fungsi courtyard ini untuk kenyamanan rumah ini begitu ya. Jadi letaknya di sini begitu ya. Di tepi pantai. Nah, ini jadi ini sungai. Sungainya ini masuk nanti eh, ke laut begitu. Nah, sungai ini oleh pemerintah Malaka ya dibuat sebagai eh, rekreasi begitu ya. Jadi di sini ada kapal-kapal yang bisa membuat eh, wisatawan begitu ya, bisa menyusuri sungai. Nah, kalau malam hari dia terang benderang, banyak lampu begitu ya. Hmm, Mereka membuat pemerintah Malaysianya membuat Malaka menjadi daerah wisatawan, daerah wisata begitu ya. Eh, Kapan-kapan kalian pergi deh ke Malaka ya. Saya pernah ke Malaka sekali. Ini, Siap, Prof, nanti rame-rame. ya studi tournya Malaka begitu ya, yang jauh begitu ya. Oke, kemudian ini 4,7 meter ya, 4,7 meter ternyata lebarnya ya. Nah, ini ininya side-nya denahnya ya. Jadi ini ada 2 rumah, terus ada eh, ada 3 eh, ini apa 3 void begitu ya. 1, 2, 3 di belakang. Hmm. Setiap void itu dia ada pintunya, ya. Ada pintunya, di ini ada yang terbuka begitu ya.
supaya udaranya lebih leluasa. Nah, ini denahnya seperti begini, ya. Lalu kita lihat air temperaturnya ya. Di luar itu lebih panas daripada di dalam bangunan gitu ya. Jadi itu yang diinginkan kan, karena di dalam bangunan pengen lebih nyaman gitu ya. Kemudian ini kelembabannya di luar lebih lembab dibandingkan dengan dalam bangunan begitu ya. Eh, Ini CS1 Chinese Shop House 1, Chinese Shop House 2 begitu ya. Di ya di maksudnya di luar bangunan kelembabannya lebih rendah ya dibandingkan dengan di dalam bangunan. Ini di bawah ya. Kemudian nah, ini posisinya Chinese Shop House 1 di sini di Asray gitu ya. Chinese Shop House 2 di bawahnya Chinese Shop House 1 ya. Mm-mm. Hmm. Hmm. Ini operatif temperaturnya, kemudian ini rata-rata begitu ya. Jadi bar ini maksudnya ini yang paling eh, minimum gitu ya. Tempat suhu minimumnya sekitar 27 begitu. Suhu maksimumnya sekitar 35 ya. Rata-ratanya 30 ya. Jadi rata-rata eh, di luar itu 30, di ruang 1 29 begitu ya. Di ruang 2 29 ini yang paling tepat itu dia rata-rata begitu ya. Nah, jadi rata-rata di dalam bangunan itu lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata suhu di luar bangunan. Nah, untuk kelembabannya rata-rata di dalam bangunan dia lebih tinggi kelembabannya ya. Jadi kalau kelembaban tinggi dia basah begitu, kelembaban rendah dia kering. Nah, jadi kalau eh, di rumah kalian kelembabannya kering begitu ya, maka bibir kalian mungkin akan pecah-pecah gitu ya. Kalau kelembabannya tinggi ya, akan lembab, kulitnya akan lembab. Makanya kalian menggunakan pelembab begitu ya, supaya kulitnya tidak bersisik ya. Oke, nah ini kita lihat pengukuran suhu ya dari bawah sampai atas. Hmm. Jadi ini teknik penggambarannya ya. Jadi semakin ke kanan dia suhunya semakin tinggi begitu, semakin ke kiri suhunya semakin rendah. Jadi di bawah itu dia suhunya lebih rendah begitu ya, kelihatan ya. Ini jadi kalau misalnya yang ruang 1 aja dulu ya. Di bawah itu suhunya 29 begitu, terus naik ke tingginya dia akan berubah menjadi 29 lebih begitu ya. Semakin ke atas dia semakin tinggi suhunya ya. Hmm. Terus ini di daytime, di waktu siang. Ini yang B-nya di night time, waktu malam. Mm-mm. Ini pakai sky view apa eh, hmm, dari bawah ke atas gitu ya, atau dari atas ke bawah. Ini hubungan temperatur dengan sky view tadi begitu. Oh, ya. Nah, eh, eh, jadi dari data-data tersebut, kesimpulannya begini. Hmm, Suhu di luar itu kan eh, suhu di luar suhu kita lihat di denahnya ya. Nah, ini denahnya lihat ya. Suhu di luar itu kan dia lebih panas daripada suhu di dalam gitu ya. Sehingga eh, kita tidak memungkinkan untuk membuka jendela begitu kan untuk mengusir panas yang ada di dalam bangunan ya. Karena kalau kita membuka jendela, panasnya bukan malah hilang, malah tambah begitu ya. Karena suhu di luar itu akan masuk ke dalam bangunan. Nah, oleh karenanya eh, si Chinese Shop House ini selalu dia menutup jendela begitu ya. Nah, eh, untuk mengganti supaya udara yang
dari luar itu masuk ke dalam itu, mereka tidak menggunakan jendela, tapi mereka menggunakan inner core. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa suhu itu dia punya kebiasaan, dia punya sifat begitu, bahwa dia akan naik ke atas. Nah, oleh karenanya perbedaan suhu antara bawah dan atas di rumah ini ya eh, akan eh, akan membuat apa panas itu dia naik ke atas melalui courtyard begitu ya, akan naik ke atas dan keluar dari bangunan itu melalui courtyard. Jadi courtyard ini dia memiliki fungsi adalah untuk mengeluarkan panas. Nah, bagaimana dengan eh, angin begitu ya? Angin kan bisa masuk melalui courtyard. Nah, tapi karena tekanan yang ada di dalam bangunan itu lebih besar ya dibandingkan dengan di luar begitu di sekitar courtyard itu ya, maka angin yang ditimbulkan oleh perbedaan suhu itu ya, itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan angin yang akan masuk ke dalam bangunan ya, sehingga courtyardnya menjadi lebih dingin. Nah, ya eh, semakin kecil courtyard ya, dia akan semakin dingin. Nah, misalnya sumur lah misalnya begitu ya. Jadi sumur yang kecil begitu ya. Nah, sumur lubang buaya tuh ya, misalnya. Sumur lubang buaya dengan sumur yang besar itu suhunya akan lebih dingin sumur yang kecil dibandingkan dengan sumur yang besar. Nah, jadi fungsi courtyard dalam Chinese shop house ini dia adalah untuk mengeluarkan panas yang ada di dalam bangunan keluar bangunan begitu ya, sehingga suhu di dalam bangunan itu bisa dijaga kenyamanannya. Nah, jadi itulah eh, apa kesimpulan dari eh, studi tentang China Shop House begitu ya. Nah, ini kesimpulannya secara formal begitu ya. Nah, jadi ini indoor air temperatur di Chinese Shop House begitu ya lebih rendah 5 sampai 6 derajat Celcius dibandingkan dengan di luar bangunan selama hari kerja siang hari begitu ya. Kemudian nah ini courtyard yang lebih kecil ya, narrow lebih sempit begitu ya, memiliki peranan yang sangat penting uh, untuk menjaga agar udara luar dari udara panas dari luar bangunan gitu ya masuk ke dalam bangunan ya. Karena tadi ada udara panas di dalam bangunan yang keluar dari courtyard ya. Jadi aplikasi courtyard di rumah modern ya menjadi salah satu strategi yang sangat penting untuk menjaga rumah teras, rumah dempet di Malaysia itu menjadi lebih nyaman. Jadi ini adalah kesimpulan pentingnya. Nah, jadi kalian bisa belajar begitu ya. Jadi kalian harus banyak membaca begitu. Ini udah masuk jurnalnya. Harus banyak membaca eh, supaya strategi-strategi yang telah dilakukan di luar negeri itu bisa kita aplikasikan di Indonesia begitu ya. Jadi kalau kalian punya rumah tinggal lalu dibuat courtyard begitu ya, taman di dalam rumah ya, yang bolong ke atas begitu ya, eh, itu akan membuat rumah kalian menjadi lebih dingin dibandingkan eh, adanya ventilasi silang begitu. Ya. Misalnya kita buat di panas lah. Kalau di Bugis panas nggak sih? Saya belum pernah ke Bugis ya gitu. Ya, misalnya di Panas, bro. panas ya. Jadi itu bisa. Jadi dibandingkan dengan 32 membuat derajat. jendela-jendela ya, dibandingkan dengan membuat jendela-jendela untuk ventilasi silang, membuat courtyard jauh lebih penting peranannya begitu ya. Karena kalau membuat jendela kan jendela dibuka panas dari luar masuk ke dalam begitu ya. Karena sifat anginnya kan tidak tidak terakomodasi di jendela begitu. Tapi dengan courtyard sifat angin yang membawa panas itu dia terpenuhi begitu ya. Sehingga udara di dalam bangunan itu relatif menjadi lebih dingin karena ada pembuangan panas melalui courtyard itu. Nah, semakin kecil courtyardnya, dia akan semakin dingin. Nah, tapi batasan kecilnya itu belum bisa ditemukan. Nah, kalian kalian kalau kalian kalau S2 atau S3 begitu ya, kalian bisa bisa mengambil
tema ini begitu ya, untuk mengetahui berapa minimalnya begitu ya, sehingga courtyard ini bisa berfungsi sebagai pendinginan optimal gitu ya. Ini belum pernah studi narrow-nya tuh seberapa narrow begitu ya, seberapa kecil begitu ya. Nah, kan harus ada standarnya ya, nggak bisa kecil mah tuh nggak kelihatan nanti ya. Nggak, takut terlalu kecil nggak kelihatan ya, ininya apa, tidak optimal pembuangannya. Nah, jadi kan harus ada studi-studi itu. Nah, jadi inilah kenapa alasannya Chinese shop house ini selalu ada courtyard gitu ya. Eh, dan itu bisa kita aplikasikan, distrategikan di rumah modern saat ini di perkotaan gitu ya. Ini perbandingannya dengan yang di Malaysia begitu ya, yang di kotanya begitu ya, urban house. Yang tadi kan kebanyakan itu kan strategi courtyard itu dia dari Cina ya, dari apa vernacular Cina begitu ya. Yang diadaptasikan di Malaysia. Nah, ini untuk rumah tinggal Malaysia di perkotaan yang seperti gini, rumah dempet ya namanya terrace house ya. Strukturnya kan beda ya. eh, Atapnya juga dari genteng, dari beton, kemudian dindingnya dari batu bata, kemudian beda begitu ya dengan rumah tinggal tradisional. Jadi kita Pak, kita kan izin tidak mungkin mau juga nanya. mengganti ya. Kan kalau misalkan dari contoh bangunan Chinese shop house itu sendiri kan lebih memanjang ke belakang. Sedangkan di Betul betul. Indonesia kan banyak yang rumah-rumahnya sebenarnya melebar ke samping. Apa Hmm. si courtyard itu sendiri bisa diaplikasikan ke bangunan yang dia melebar ke samping gitu, bukan ke Oh ya belakang. bisa begitu ya. Oh, gitu. eh kan ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi begitu ya. Jadi Mm, kalau outdoor temperaturnya begitu ya, itu sudah dingin, kita nggak perlu lagi courtyard ya. Yang perlu kita perlukan adalah mm, jendela begitu. Hmm. iya, Tapi kalau misalnya outdoor temperaturnya suhu udaranya panas di luar begitu ya, kemudian nggak jadi masalah apakah dia memanjang ke belakang atau memanjang ke samping, nggak ada masalah begitu ya. mm, Nah, ketika outdoor temperaturnya di luar bangunan itu lebih panas ya, misalnya di Semarang, di Tegal begitu ya, di Makassar mungkin di Bugis begitu ya. Bekasi Pak, eh itu kan itu kita nggak masuk mungkin ke membuka jendela gitu ya. Karena iya, kalau membuka jendela kan maksud membuka jendela itu supaya angin masuk ke dalam bangunan dan membuang panas di dalam bangunan gitu ya. Nah, itu kan fungsi jendela itu dari sisi eh, apa kecepatan angin gitu ya. mm, Nah, tapi karena udaranya panas, malah bukan panasnya yang hilang, malah panasnya bertambah begitu kan. Nah, sehingga iya, kita tutup jendelanya kan. Nah, jadi iya, kan kita jadi bingung bagaimana membuang panas ini. Nah, akhirnya dari studi tentang Science of House, kita mengetahui bahwa courtyard itu memiliki peranan penting dalam membuang panas di dalam bangunan. Gitu ya. mm, Begitu? iya, coba Pak. Ya, Bisa oke. saya tambah, Pak? Ya, silakan. Eh, s- Tadi kan seperti saya lihat dia nanya itu panjang sekali ke belakang. Nah, Hmm. itu ada batasan panjang nggak Pak, Prof? Atau gimana ya sebelum kita menentukan si ya apa taman 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 dalam rumahnya itu? Saya lihat tadi Oh, enggak ada. di kayak Hmm. contohnya di host satu itu ada dua taman ya, yang di host dua cuma satu. Nah, itu maksudnya selisih perbedaannya apa signifikan atau gimana ya, Prof? Enggak sih, enggak ini ya apa? Enggak ada enggak ada minimal panjangnya berapa begitu ya. Enggak ada sih. Yang pasti ini aja kita lihat aja nih bahwa kontak ini timbul ketika ada ruangan di samping kiri kanannya begitu ya. Nah, jadi ruangan ini bisa membuang panasnya lewat courtyard begitu ya. Ya ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalau ini sesuai dengan eh, kebutuhan setempat saja ya, kebutuhan bangunannya begitu. Si courtyard ini sebagai kebutuhan bangunannya. Ini kan courtyard ini juga eh, sebenarnya fungsinya bukan hanya untuk membuang panas juga kan, tapi dia untuk pencahayaan juga ya. Kalau tanpa ada courtyard ini kan pada gelap-gelap berarti. Nah, kita lihat kan eh berdempet-dempetan begini kan ininya apa bangunannya begitu ya. Nih kan di sini lihat berdempet-dempetan dia. Ya. Jadi namanya juga di kota ya, nggak mungkin
apa lengang-lengang begitu. Kalau lengang-lengang bukan di kota begitu ya, tapi di desa begitu ya. Sehingga satu sisi dengan sisi lainnya itu baru tembok begitu ya. Jadi dari sisi Ya, cahaya, kotnya juga diperlukan untuk pencahayaan. Jadi ini strategi desain aja sih. Si Kodjat ini untuk pencahayaan juga untuk panasnya begitu. Jadi kalau bangunannya panjang berarti kuadran juga lebih banyak karena untuk pencahayaan ruangan-ruangan lainnya juga. Ya. Tapi kalau ternyata, aduh, kita nggak bisa buat courtyard nih, begitu ya, karena fungsinya nih kita kekurangan fungsi ruangnya begitu, ya nggak usah dibuat ya. begitu. Resikonya gelap dan sedikit panas lah begitu. Pak, Ya, izin bertanya. Saya lebih ya, hmm, memanfaatkan Tuhan, Bang. Biasanya kalau lahan sempit seperti itu, si hmm. si penghuni biasanya mending bikin ruangan lagi untuk si kamar ini ya, untuk itu di belakang aja. Ya begitu. Biasanya seperti itu, Prof, untuk yang punya Ya, lahan sempit. iya, Pak, izin bertanya, Pak. iya, Kalau yang untuk di Indonesia kan biasanya si kotiaknya itu tuh ada penutupnya ya Pak ya, ada hmm, polikarbonat, ada kaca. Apakah hmm. itu sih berpengaruh nggak Pak? Atau harus bolong aja ya Pak? Itu ngaruh ke Ah, suhu. Efektifnya apakah bolong atau ada penutup lagi ya Pak? Terima kasih. Penutup itu kan difungsikan supaya air hujan tidak masuk ke dalam bangunannya begitu ya, ke dalam courtyardnya. Tapi di pinggir-pinggirnya dia harus bolong ya, untuk mengeluarkan panas itu kan. Jadi kalau ininya begini, jadi kalau ininya, nah ini misalnya ada tutupnya begitu ya, tapi eh, ininya dia harus ininya, nah gitu ya, misalnya begitu ya. Nah ini courtyardnya ini begitu, jadi anginnya di sini dia harus bisa keluar lewat sini begitu ya. Gitu ya. Jadi eh, dinding untuk penahan atap kotjanya itu dia ada kisi-kisinya lah begitu ya. Ada udara yang bisa dikeluarkan dari dalam bangunan keluar bangunan gitu. Tapi itu kan atap ya. Eh, Udaranya kan udara yang namanya udara kan dia bergerak. Jadi dia tidak harus bolong bolong sekali begitu, bolong semua begitu. Tapi ini ada udaranya yang bisa dikeluarkan. Ya. Hmm. Ini nanti kita akan bicara di passive cooling. Ini namanya stack effect ya. Stack effect. Ya, begitu ya. Oke. Oke. Ini kita lihat perbandingan. Nah, ini ya. Kita lanjutkan ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Ya. Prof, lanjut, Ya. Prof. Eh, kalau kalau di Zoom kan begini ya. Jadi kalau Zoom itu ini lagi nge-lag atau gimana begitu. Jadi tolong agak sedikit aktif juga begitu. Ya. Nah, diukurlah begitu ya suhu di dalam bangunan modern Malaysia ini begitu ya. Ini kan di urban, di kota begitu ya. Diukurlah suhunya begitu untuk mengetahui suhu yang ada di dalam bangunan itu. Ya. Ini kenapa pengukuran suhu itu begini begitu ya? Karena tadi sifat suhu itu dia naik ke atas begitu ya. Sehingga suhu di 1 meter pertama dia akan berbeda dengan suhu di 3 meter kedua, 3 meter ketiga begitu ya. Jadi pengukuran suhu tidak hanya bisa di satu titik ya dalam sebuah bangunan, tapi dia harus dari bawah sampai atas. Nah ini denah, denah Terrace House, denah rumah dempet di Malaysia seperti begini ya. Jadi kalian lihat sendiri begitu ya. Kiri kanannya sama rumah orang begitu ya. Jadi nggak mungkin cross ventilasi dari samping begitu ya. Dari depan juga ini tidak bisa langsung ya karena banyak ruang. Nah, namanya juga manusia hidup ya, punya fungsi banyak fungsi begitu. Ada untuk dapur, ada untuk ruang tamu, ruang makan, wah banyak lah begitu ya. Sehingga kos ventilasi juga agak susah begitu ya. Kemudian selain udaranya panas di luar, kos ventilasinya agak susah juga. Tidak bisa langsung, tidak bisa langsung hilang gitu panasnya ya. Nah kita lihat nih lihat suhu temperatur di luar itu jauh lebih tinggi daripada di dalam bangunan gitu ya. Kemudian eh,
ventilasi apa siang hari juga dia lebih panas gitu ya dibandingkan dengan bangunan. Nah, kan, jika kita buat di sini ya, kita mau buat courtyard nih misalnya gitu ya. Artinya kalau kita buat courtyard, akhirnya ada fungsi ruang yang hilang kan? Ya. Waduh, ini jadi masalah juga kan? Waduh, gimana ini? Katanya. Ya betul, Udah Prof. udah tanahnya Ya sempit seperti begitu ya. seperti ini, Ya, Prof. ini kan kita lagi bicara masalahnya bagaimana membuang panas di dalam keluar bangunan, kan begitu ya. Karena kan kita Ya, Prof. bicara thermal comfort, kenyamanan thermal gitu ya. Kalau kita bikin courtyard, waduh, ini ada fungsi yang ruang yang hilang. Jadi misalnya hilang nih apa ruang makannya jadi makannya di mana, di ruang tamu, di ruang keluarga atau di kamar, kan jadi begitu ya misalnya. Nah, jadinya kita berpikir lagi begitu kan. Jadi strateginya seperti apa lagi ya selain misalnya courtyard yang artinya penerapan strategi ini berhasil ya tanpa mengurangi kebutuhan hidup penghuninya gitu ya. Karena ternyata kan nggak luas-luas sekali begitu ya bangunannya itu. Eh, Artinya kalau courtyard datang ada fungsi uang baru kan yaitu courtyard itu untuk bangunan ini. Lalu eh, ternyata suhu eh, di malam hari ya dia lebih rendah begitu ya eh, dibandingkan suhu di dalam bangunan juga begitu ya suhu di malam hari itu karena ketika malam kan sinar matahari tidak ada begitu ya sehingga suhunya rendah. Nah, di dalam bangunan suhunya menjadi lebih tinggi karena apa? Karena tadi ada thermal mass tadi begitu ya. Batu bata dia kan terkena sinar matahari dia menyimpan panas kan. Nah, jadi ketika malam hari si batu bata ini dia akan mengeluarkan panasnya ke dalam bangunan dan keluar bangunan. Jadi kalau kalian di rumah kalian ada dinding yang terkena sinar matahari dari pagi sampai sore begitu ya. Pada malam harinya dinding itu jadi hangat kan. Nah, si hangatnya itu dia masuk ke dalam bangunan gitu ya. Sehingga suhu di dalam bangunannya menjadi relatif lebih hangat gitu ya, daripada di luar bangunan ya. Asumsinya bahwa siang-siang kan orang pada kerja ada di rumah di luar semua begitu ya ada sekolah kerja kemana begitu aktivitas di luar begitu di malam hari mereka pada kumpul kan. Nah, pada kumpul mereka akan menghasilkan panas begitu ya. Jadi selain panas dari material bangunan juga panas karena penghuninya gitu ya. Nah, panas ini kan harus dibuang. Hmm. Nah, maka salah satu strategi yang lain selain courtyard itu adalah dengan membuka jendela pada malam hari ya. Nah, kalau tapi kan di Malaysia waktu pertemuan kemarin begitu kita kita lihat kenapa mereka enggan membuka jendela pada malam hari begitu ya untuk apartemen dan untuk rumah tinggal biasa. Nah, kan untuk apartemen kebanyakan karena takut air masuk, hujan dan sebagainya. Untuk rumah tinggal biasa karena serangga dan sebagainya begitu ya. Nah, jadinya harus diakalin begitu ya dengan menggunakan jaring lah begitu ya supaya tidak itu supaya tidak kekhawatiran mereka tuh tidak terjadi begitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari data ini, nah kan kita kalau researcher, peneliti itu kan lihatnya dari data ya, bukan dari apa dari pemikiran begitu ya. Tapi pemikiran itu dia harus dibuktikan dulu begitu dengan data. Gitu ya. Nah, data menunjukkan bahwa suhu di malam hari itu dia lebih dingin dibandingkan dengan di dalam bangunan, gitu ya. Sehingga suhu di luar itu bisa dimasukkan ke dalam bangunan untuk menghilangkan panas yang ada di dalam bangunan. Nah, jadi mungkin begitu ya, mungkin eh, eh, strateginya itu me- dengan membuka jendela, mendatangkan suhu luar bangunan, angin di luar bangunan ke dalam bangunan, gitu ya. Nah, tapi kan membuka jendela di malam hari itu berkaitan dengan kepercayaan. Begitu kan. Kalau di Indonesia kan pada malam hari tutuplah jendela begitu ya. Kalau di Indonesia itu pada malam hari itu sama dengan di Malaysia juga dia. Malaysia sama Indonesia kan serumpun lah. Jadi budayanya itu hampir bersama gitu. Di Malaysia sama di Indonesia itu sifatnya itu bahwa pada malam hari tutuplah pintu dan jendela begitu ya. Karena dari segi keamanan ya, dari segi kepercayaan begitu ya. Nah, itu juga menjadi tantangan. Nah, tantangan yang namanya sustainable architecture.
jadi panjang ya diskusi tentang sustainable architecture berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan strategi ini, strategi itu. Gitu ya. Nah, ini tadi ini data operatif temperatur. Ya. Hmm. Ah, ah, ini. Jadi ini terrace house, data terrace house, kemudian Malay house dan Chinese shop house. Relationship apa ini? Indoor dan outdoor temperatur gitu ya. Nah, kita akan lihat-lihat ya. Ini data tentang terrace house. Jadi kalau terrace house tuh kita lihat ya, di bawahnya tuh indoor outdoor temperatur, ini indoor temperatur ya. Jadi semakin tinggi outdoor temperatur ya, maka relatif ya, relatif eh, indoor temperaturnya juga dia naik begitu ya, tapi tidak setinggi itu. Berbeda dengan Malaysian house ya. Malaysian house lihat outdoor temperatur sama indoor temperaturnya itu dia sangat berhubungan begitu. Jadi semakin kalau tinggi outdoor temperatur, maka indoor temperaturnya juga dia tinggi begitu ya. Ini kenapa? Karena material bangunannya kan kayu begitu ya. Kayu itu kan porositasnya tinggi, dia tidak keras begitu ya. Nah, sehingga udara panas di luar itu dia akan masuk begitu saja begitu ke dalam bangunan. Nah, jadi kalau di luar bangunannya 35, maka di dalam bangunan juga akan mendekati itu begitu ya. Karena langsung masuk. Yang teras house dia kan udah berganti material bangunannya menjadi lebih modern ya, sehingga ada begitu ya, ada penyekat lah sedikit ya, ada jeda lah begitu ya. Tapi tetap saja dia akan tinggi, ya, akan tinggi di dalam bangunannya suhunya ya. Nah, China Shop House dia lebih rendah, dia lebih melandai ya, walaupun sama-sama ada kenaikan begitu ya, tapi dia lebih melandai dibandingkan dengan Terrace House dan Malay House ya. Karena tadi eh, ada courtyard yang bisa membuang panas di dalam bangunannya. Gitu. Jadi walaupun di luar bangunannya tinggi begitu ya, tapi panas di dalam bangunan itu akan terbuang begitu ya, sehingga relatif lebih landai dibandingkan dengan Malaysia House ya, ataupun Terrace House. Ini yang Terrace House ya, tanpa strategi dari Malay dan China Shop House dengan keadaannya saat itu. Ya. Di Terrace House kita lihat awalnya tuh langsung dia di batas ini begitu ya, di apa batas limit suhunya begitu ya, suhu standarnya begitu ya. Nah, kalau China Shop House dia ini yang merah ini adalah suhu standar bangunan di daerah itu begitu ya. Jadi yang terrace house dia langsung ada di batas suhu standar daerah itu. Ini kan terrace house mungkin di Johor Bahru begitu ya. Malay House ini di Malay House di mana ya? Di Penang kah? Pokoknya bukan di daerah perkebunan lah, bukan di Johor Bahru ataupun Malaka. Nah, Chinese House dia di Malaka. Nah, karena Malaka kan daerah pinggir pantai, sehingga suhunya dia awalnya tuh dia udah tinggi begitu, ya sekitar 30-an. Ini sekitar 28-an, ini sekitar 29-an, ya, teras house itu. Nah, jadi si China Shop House itu suhu dalam bangunan itu dia udah rendah begitu ya. Dia udah 27 begitu dibandingkan dengan standar luar bangunannya ya. Nah, sehingga ketika suhu di luar itu sangat tinggi ya 36 begitu ya. Dia hanya mencapai 31-an lah, 31 gitu ya. Sedangkan di yang Malay House itu kalau ininya 34 begitu ya, ininya juga 34 begitu ya di dalam bangunannya. Ya. Yang Terrace House juga sama. Jadi yang paling efektif itu memang Chinese Shop House begitu ya. Untuk di daerah panas gitu ya. Untuk di daerah panas strategi yang paling memungkinkan itu Chinese Shop House gitu ya. Jadi arsiteknya harus pintar-pintar meletakkan courtyard begitu ya. Eh, Tanpa mengurangi kebutuhan penghuni di bangunan itu. Ya. Ini adalah temuan penting begitu ya, temuan penting eh, untuk mencari strategi yang paling efektif begitu ya, eh,
Tapi ketika pengaplikasiannya kan tadi ya banyak banyak kendala begitu ya, banyak batasan. Nah, ini kemudian ini relatif humidity dan sebagainya begitu ya. Relation outdoor, relatif dan indoor. Nah, lihat ya yang Malay House dia material bangunannya kan material bangunan setempat ya. Nah, bangunan setempat dia porositasnya tinggi begitu. Nah, sehingga eh, kan eh, ini kaitan dengan U value begitu ya. U value itu adalah nilai standar dari kerapatan material bangunan. Ya. Jadi kalau kerapatannya rendah, maka udara di luar itu hampir sama dengan udara di dalam bangunan, karena langsung masuk gitu ke dalam bangunan. Oleh karena itu, saya sekalian aja. Oleh karena itu, di Jepang, Jepang kan rumah tradisionalnya tuh rumah kayu ya. Kalian bisa lihat di Oshin dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau di Oshin itu eh, rumah tradisional Jepang dari kayu begitu. Jadi kalau musim panas, maka di dalam bangunan juga akan panas begitu ya. Kalau musim dingin, maka di dalam bangunan juga akan sangat dingin ya. Makanya di Jepang itu ada meme begitu ya, ada meme. Jadi rumah tradisional Jepang itu sangat diminati ketika musim panas ya. Eh, karena ini apa eh, eh, akan diminati ketika musim panas karena lebih nyaman begitu ya. Kayu begitu ya. Angin ini eh, eh, spoi-spoi begitu ya, masuk ke dalam begitu ya. Tapi ketika musim dingin, orang nggak mau tinggal di rumah tradisional Jepang begitu ya. Orang lebih memilih tinggal di apartemen, memilih tinggal di rumah-rumah modern begitu. Karena ketika musim dingin, udara dingin di luar itu dia akan langsung masuk ke dalam rumah tradisional Jepang gitu ya. Jadi di dalam bangunan itu seperti di luar bangunan. Nah, lebih baik orang tinggal di apartemen begitu yang dari beton ya, sehingga udara dinginnya tuh dia tidak bisa masuk ke dalam bangunan begitu saja begitu. Hmm. Nah, itu eh, perbedaan material bangunan dengan eh, hubungan antara material bangunan dengan suhu. Ya. Ini ini ketiganya ketika dimasukkan begitu ya. Eh, hmm. Oke. Apa yang marah ini ya? Oh, ini tadi ya kesimpulan kita digrafikan dalam sebuah gambar seperti begini, gitu ya. Ini hubungan outdoor dan indoor temperatur, kemudian ini relative humidity, begitu ya. Kalau disatukan, gambarnya disatukan. Nah, jadi ini potensial pasif coolingnya, potensialnya terhadap modern house, begitu ya. Nah, idealnya seperti begini, begitu ya. Tapi karena banyak batasan, begitu ya, maka mungkin begitu ya. Ventilasi malamnya yang menjadi opsinya begitu, ya. Eh, yang menjadi opsi untuk menghilangkan panas, begitu ya. Karena jadi passive cooling strateginya, begitu ya. Yang pertama ventilasi malam, ya. Ventilasi malam dimasukkan, begitu ya. Kemudian untuk mengurangi panasnya dengan insulasi, begitu ya. Window wall shading, jadi ada shading. Bau courtyardnya begitu ya. Karena courtyard itu kan berarti menambah fungsi ruang ya. Kan bangunannya sudah ada ya. Jadi kan kita membuat strategi itu bangunannya sudah ada. Kalau bangunannya belum ada, mungkin courtyard nomor satu begitu ya. Karena bisa diutak-atik denahnya begitu ya. Nah, sekarang bangunannya sudah ada. Gimana caranya tanpa mengubah eh, apa bangunannya begitu ya. Yang keduanya adalah microclimate ya. Hmm, Microclimate. Artinya merubah menurunkan suhu di luar bangunannya. Nah, kalau suhu di luar bangunannya udah turun kan gampang, tinggal buka jendela begitu ya. Tapi suhu di luar bangunannya nggak turun-turun begitu kan. Nah, agak susah juga begitu ya. Hmm. Jadi inilah apa hasil begitu ya. Hasil dari studi itu yang merekomendasikan strategi untuk pendinginan tanpa alat mekaniknya seperti begini. Ya.
Hmm. Nah, kira-kira demikian apa yang kita pelajari dari arsitektur vernakular yang berusaha diimplementasikan ke dalam bangunan modern saat ini di perkotaan. Ya. Kenapa perkotaan menjadi fokus begitu ya? Karena banyak orang yang ingin datang ke kota begitu ya, sehingga terjadi penyempitan lahan dengan berbagai macam permasalahannya dalam bangunan. Ya, kalau di desa kan nggak perlu diutak-atik begitu ya, karena di desa iklim mikronya ya dia sudah dingin begitu ya, anginnya besar begitu ya, karena densitas kepadatan bangunannya kan tidak terlalu padat gitu ya, sehingga ketika kepadatan bangunannya rendah maka angin pasti besar ya. Karena angin itu berkaitan dengan perbedaan tekanan begitu ya, perbedaan tekanan di satu daerah ke daerah lainnya. Nah, kalau di desa perbedaannya eh, menjadi besar gitu ya, karena masih ada hutan gitu ya, masih ada ladang gitu ya. Kemudian ini untuk daerah pengampungannya begitu ya. Nah, sehingga anginnya akan bertiup begitu dari daerah yang open space ya, daerah terbuka itu ke dalam bangunan ya. Jadi sumber anginnya itu dari open space-nya begitu ya ke dalam bangunan. Hmm. Nah, di kota ruang-ruang terbukanya kan sedikit begitu ya. Kebanyakan adalah ruang-ruang padat. Sehingga angin yang bertiup pun dia tidak optimal begitu ya, sehingga angin yang bertiup rendah begitu ya. Eh, itu eh, apa hubungan antara ruang terbuka, angin dan suhu begitu ya. Dengan adanya angin itu akan menghilangkan suhu, akan menurunkan suhu begitu ya, menurunkan kelembaban gitu ya. Yang bisa membuat penghuni tidak nyaman ya. Hmm. Jadi kira-kira itu apa yang bisa kita pelajari dari bangunan vernakular untuk diadaptasikan dengan pada bangunan modern saat ini demi mengoptimalkan pendinginan bagi bangunan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan energi pada proses pendinginan di bangunan yang berada di daerah panas. Ya. Kurang lebih itu. Jika ada pertanyaan lain silakan. Nah, sebentar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin masing-masing dari kalian membuat dalam PowerPoint lah tentang pembahasan tentang bangunan tradisional. Ada yang di daerah Sulawesi, ada daerah Bone, begitu ya, Papua. Nah, ya, nah kalian kalian buatlah apa ya penjelasan tentang bangunan tradisional itu di daerah masing-masing, gitu ya. Eh, yang dikaitkan dengan eh, banyak hal begitu. Salah satunya adalah eh, ini apa adaptasi terhadap iklim setempat lah. Kenapa bentuknya seperti begini begitu ya. Eh, ininya formatnya bebas begitu, tapi seperti PowerPoint inilah penjelasannya begitu ya. Kurang lebih begitu. Eh, bisa di ini enggak bisa dimengerti nggak tugas tugas ini tugas ini tugas spontan. Karena saya baru menyadari bahwa kalian berasal dari berbagai macam suku begitu. Jadi bukan hanya karena ini kan online ya, jadi kalian bisa di Irian Jaya, bisa di Sulawesi dan sebagainya. Nah, itu akhirnya saya barusan tuh ada ide spontan begitu supaya kalian bisa membuat tulisan PowerPoint lah begitu ya. Nah, pengumpulannya minggu depan saja ya. Eh, eh, di nanti saya siapkan ininya ya. Saya siapkan Google Form-nya untuk mengumpulkan PowerPoint. Jangan jangan dijadikan beban, tapi buat dengan senang hati begitu ya. Siap, Prof. Siap. Bisa dipahami nggak tugasnya? Bisa, Prof. Bisa. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ya, Prof, jangan jadikan beban ya, tapi dibuat dengan senang hati ya, supaya eh, eh, ini apa bisa mengeksplorasi dengan optimal begitu. Prof bertanya, Prof. Eh, kalian minggu depan itu tetap masuk, Prof ya. Kebetulan tanggalnya tanggal merah, tanggal 28. kalian kira-kira akan bisa menyelesaikannya
dalam 2 minggu gitu bisa Kak? 2 minggu gitu ya. Dalam Prof bisa. Jadi sebentar. Ah, Jadi kalau kita lihat tanggal berapa ya minggu depan ya? Eh, jadi kalau sekarang tanggal 21, tanggal 5 lah, 5 Oktober ya. Ya, Prof. Oh ya, Tanggal 5 Prof. Oktober ya. Batasan Jadi slide-nya ada batasan slide di PPT-nya ada enggak batasan ada, bebas, atau bebas, bebas. bebas ya, Prof? Sejelas-jelasnya saja ya. Coba. Hmm. Nah, eh, kalian kan S2 ya. Jadi inilah apa kalian harus mulai me, apa memotivasi diri sendiri lah untuk menyelesaikan tugas itu gitu ya. Saya sebenarnya tidak ingin eh, aturannya terlalu rigid seperti S1 begitu ya, tapi saya ingin kalian membuat sesuatunya dengan senang hati begitu ya, memahami makna dari penugasan itu begitu. Jadi saya ingin ada pembanding begitu ya dengan daerah-daerah setempat yang lain ya. Demikian ya. Jadi sekitar tanggal 5 ya, tanggal 5 pengumpulannya nanti saya akan buat Google Form-nya. Jadi kalian tinggal kumpulkan. Bisa mengumpulkan sebelum tanggal 5 nanti berarti saya akan kirimkan Google Form-nya secepatnya lah ya. Jadi kalian bisa buat secepatnya aja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Saya akan share ininya ya, apa PowerPoint pembahasan barusan begitu ya setelah ini. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Sebentar kalau begitu saya harus screenshot sebagai absensi dulu hari ini ya. Oke. Ya, Prof. Baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan diskusi kita menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan apa ya menjadi inspirasi lah buat kalian bagaimana kita bisa belajar dari bangunan vernakular untuk mengoptimalkan bangunan saat ini demi kenyamanan penghuni. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Ya, Prof. Leo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Hai, lama kon kamera ini sudah di screenshot ini semua ini. Oh ya, itu screenshot yang di grup yang besar, dikirim grup perkuliahan saja. Ya, lupa. Ya, Iya. nanti tak hambur lagi, nggak tahu mau pilih yang mana. Lanjut kuliah di room ini ya? Astrid, Lanjut, Teh. saya enggak paham ini Kak masalah email. Ya, kenapa? Maksudnya email, yang email Kak, email. Iya, Saya enggak kenapa? paham. Maksudnya saya enggak paham mau diapain email. Email bisa dimasukkan via Google Mail, via Gmail. Maksudnya Kak, Masuknya yang mana ya? ini kan kita kan bilang, saya sudah infokan via Japri untuk alamat email dan passwordnya, emailnya bisa dimasukkan via Gmail. Maksudnya? Jadi yang email yang kemarin UPI itu bisa diakses via Gmail. Jadi itu buat email bersama gitu. Nanti kalau misalnya mau ada perpustakaan, nah itu bisa pakai itu masuknya akunnya. Terus kapasitasnya juga 100 giga kalau nggak salah. Jadi kalau mau upload apa ya? Sekarang mata 50, kuliah. Teh. Oh, 50 ya? Dikurangin. Heeh. Ya 50 giga. Coba kasih tahu karena zaman saya masih belum ada. Itu Oh, fungsinya untuk apa aja? jadi Dikit fungsinya banget ya. kayak misalkan Google Classroom yang dibuat sama Bu Ilham ya kemarin ya. Bu Ilham sama Pak Usep Nah, gitu. Terus misalkan kalau misalkan mau ngirim email ke dosen bisa langsung ketahuan.
itu dari studentnya kayak gitu. Dan apa ya, semua kontak tuh misalkan kita mau nyari emailnya siapa-siapa tuh udah langsung ke connect gitu, nyari email siapa gitu, mau ngirim connect ya. email gitu. Iya udah sambung semuanya. Jadi maksudnya caranya itu kayak bagaimana? Kayak Tinggal buka pakai Google Drive, ketik email. sebenarnya kayak pakai email biasa. Pakai kayak email biasa aja. Bedanya paling itu aja, Pak. Apa ininya aja si Kapasitasnya lebih domainnya. besar. Si domainnya kan biasanya @gmail.com. Sekarang tuh Iya. @upi.id gitu. Betul. Itu aja sih. Terus nanti kalau mau mengakses perpustakaan ya pakai itu gitu. Oh. Oke. Mau akses e-book atau apa gitu biasanya situ. Terus nanti ada Google Classroom yang diadakan sama dosen via situ juga. Terus ada Spot kan. Nah, Spot juga biasanya ada perizinan via email juga ke situ. Terus apalagi Fahita fungsinya? Sebenarnya saya belum terlalu paham itu Kak, tapi nanti saya bertanya di Pak Takdir lagi lah. Iya, terus nanti juga yang kemarin yang pra perkuliahan, Abang ikut nggak Bang? Perkuliahan kan ada pembahasan tentang perpustakaan. Yang pra perkuliahan 3 hari itu, yang kuliah via Zoom. Ikut nggak Abang? Enggak ya?